Kami mahasiswa program Profesi Bidan Universitas Malaya Pidana Lampung, saya Yula Atika beserta rekan-rekan saya. Pada kesempatan kali ini akan berbagi informasi tentang IMS atau infeksi menular seksual. Apa sih infeksi menular seksual itu? IMS adalah infeksi yang ditularkan secara langsung melalui hubungan seksual, melalui anal atau mulut, melalui vaginal, melalui oral atau mulut. Media penularan IMS melalui cairan darah, cairan vagina, cairan sperma, dan lesi dari kulit. Kira-kira siapa saja yang bisa tertular IMS? Infeksi menular seksual bisa menyerang semua kalangan, bisa menyerang remaja, orang dewasa, lansia, dan ibu hamil. Kira-kira apa saja sih yang bisa menyebabkan IMS? IMS dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan parasit. Seseorang dengan perilaku seks beresiko dapat meningkatkan resiko penularan IMS. Nah, seperti apa sih perilaku seks beresiko itu? Terlalu dini melakukan hubungan seksual, tidak konsisten menggunakan kondom, kemudian berhubungan seksual dengan pasangan yang berisiko dan berganti-ganti pasangan. Jenis-jenis infeksi menular seksual. Gonore, kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala infeksi muncul 1-14 hari setelah terpapar. Keluhan pada penderita gonore pada laki-laki, timbulnya rasa gatal dan nyeri pada saat buang air kecil. Kemudian keluar cairan atau nanah secara spontan dari saluran kencing. Cairan yang keluar kental berwarna kuning kehijauan. Pada perempuan, sebagian besar tidak menimbulkan keluhan, namun beberapa mengeluhkan keputihan berwarna kuning kehijauan. Kadang-kadang disertai rasa nyeri pada saat buang air besar. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, durasi 10-90 hari. Dapat ditularkan melalui luka, transfusi darah, dan jarum suntik. Jadi teman-teman, sifilis terdiri dari 3 stadium. 1. Sifilis primer, timbul antara 2-4 minggu setelah kuman masuk. Stadium 1 ditandai dengan benjolan merah kecil, biasanya 1 buah. Kemudian berubah menjadi luka koreng, tidak disertai rasa nyeri. Luka atau koreng ini akan hilang secara spontan dalam waktu 3-10 minggu tanpa pengobatan apapun. Bukan berarti penyakit ini sudah hilang atau sembuh, tetapi penyakit ini berlanjut ke stadium 2. Stadium 2 sifilis sekunder. Terjadi setelah 6-8 minggu dan berlangsung selama 90 hari. Stadium 2 ditandai dengan menurunnya nafsu makan, sakit kepala, demam, dan nyeri sendi. Stadium 3 sifilis tersier umumnya timbul antara 3-10 tahun setelah terinfeksi. Pada tahap ini sudah mulai terjadi kerusakan pada jantung, hati, pembuluh darah, dan juga sistem saraf. Herpes genitalis disebabkan oleh herpes simplex virus dan terjadi di daerah genitalia atau kelamin. Herpes genitalis ini sering menjadi masalah karena susah disembuhkan. Keluhan herpes genitalis: adanya rasa terbakar dan gatal di sekitar alat kelamin, kadang-kadang disertai gejala umum seperti demam dan kejang otot. Kemudian timbul bintil-bintil berair di alat kelamin berkelompok seperti anggur kecil-kecil dan sangat nyeri. Kondiloma acuminata, biasa disebut kutil kelamin atau jengger ayam, disebabkan oleh human papillomavirus. Keluhan yang timbul pada kondiloma acuminata pada daerah yang sering terkena trauma pada saat berhubungan seksual, tumbuh bintil-bintil yang runcing seperti kutil dan dapat membesar seperti jengger ayam. Pada perempuan sering bersamaan dengan gejala keputihan yang tidak normal, baik laki-laki atau perempuan dapat terinfeksi kondiloma acuminata. Dampak IMS, baik pada wanita maupun laki-laki, dapat menyebabkan kemandulan.
dampak dan komplikasi peradangan alat reproduksi organ yang lebih tinggi, dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya kehamilan di luar rahim dan abortus. Melahirkan bayi dengan cacat bawaan. Ibu hamil dengan IMS dapat melahirkan bayi dengan cacat bawaan seperti katarak, kebutaan pada mata, gangguan pendengaran, kelainan jantung, kelainan atau kerusakan kulit, hati, dan cacat lainnya, bahkan bisa terjadi kematian pada janin. Pencegahan IMS. Cegah penularan IMS dengan A, B, C, D, E. A. Abstinence. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum atau di luar nikah. B. Be faithful. Bagi yang sudah menikah harus saling setia dan tidak berganti-ganti pasangan. C. Kondom. Cegah penularan IMS pada pasangan dengan menggunakan kondom. D. Don't use drugs. Tidak menggunakan narkoba baik jarum suntik atau narkoba jenis apapun. E. Educate yourself. Mencari tahu tentang akibat dari perilaku seks yang tidak aman. Sekian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.